Hai Sobat TRJA semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wiwin Kurniawan dari Divisi Training Center PT Transcon Jaya Tbk. Pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan sedikit video mengenai bagaimana kita melakukan perawatan pada kendaraan kita, pada mobil kita, terutama saat kita meninggalkan kendaraan atau memarkir kendaraan kita dalam waktu yang cukup lama, misalnya 2 minggu atau 1 bulan, karena situasi-situasi tertentu, misalnya pada saat kita pergi keluar kota karena ada pekerjaan atau liburan, ya, ataupun ada hal-hal lain yang Sobat TRJA lakukan. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini nanti akan saya bahas detailnya satu persatu. Jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Oke, baik Sobat TRJA semuanya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kami akan bahas mengenai bagaimana merawat kendaraan atau mobil yang jarang kita gunakan. Nah, mungkin teman-teman atau Sobat TRJA di rumah pernah mendengar keluhan atau cerita pada saat meninggalkan kendaraan atau memarkir kendaraannya pada waktu dalam jangka waktu yang cukup lama, misalkan ditinggalkan ke luar kota atau bepergian seperti itu, ya. Tiba-tiba dia bercerita, kenapa ya kendaraan kita ketika saya mau starter ternyata kok nggak bisa di starter, akibat baterainya ngedrop. Atau ada juga cerita mengenai ketika kendaraan itu diparkir cukup lama, setelah dia pulang, kemudian kendaraan itu coba dihidupkan, timbul suara mesinnya menjadi kasar, atau mesinnya berebet, tersendat-sendat. Atau bahkan ketika digunakan berkendara, jalannya nggak stabil, sendat-sendat, kemudian terjadi getaran, ya, kemudian goyang-goyang seperti naik kuda. Nah, itu adalah beberapa hal atau akibat bila kita memarkir kendaraan atau membiarkan kendaraan kita diam atau parkir di rumah dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal-hal tersebut bisa saja terjadi. Ada beberapa catatan penting di sini untuk mengatasi hal-hal tersebut, ya. Paling tidak di sini saya mencatat ada 4 tips yang akan kami sampaikan pada teman-teman semua mengenai pemeliharaan kendaraan yang jarang dipakai atau diparkir cukup lama. Yang pertama di sini yaitu parkir kendaraan di tempat teduh dan aman dalam keadaan bersih dan bahan bakar terisi dengan penuh. Nah, maksudnya begini. Jadi ketika kita meninggalkan kendaraan kita, misalkan kita bepergian keluar kota, maka usahakan kita memarkir kendaraan kita di garasi, ya, di tempat yang teduh dan aman. Jangan diparkir di luar, di bawah pohon, yang takutnya nanti malah misalkan ada kejadian-kejadian tertentu, tertimpa pohon dan sebagainya. Kemudian diparkirlah pada tempat yang lantainya itu tidak berpasir atau pada area tanah, ya, gitu. Lantainya lantai yang misalnya di semen, di garasi ya cukup bagus, ya. Kemudian yang ada atapnya. Harapannya apa? Harapannya kendaraan tersebut terlindung dari panas maupun hujan, ya, gitu. Nah, cucilah kendaraan tersebut ketika akan kita parkir. Jadi kondisinya bersih. Kemudian bahan bakar kita isi penuh. Supaya apa? Supaya ketika ditinggalkan dalam
waktu yang cukup lama, tangki bahan bakar tadi tidak mengalami kondensasi atau pengembunan. Kalau itu terjadi nanti bahan bakar akan mengandung sedikit air ya, atau sedikit atau banyak air, dan ini tidak bagus ketika mesin dihidupkan, nanti bahan bakarnya akan masuk ke sistem bahan bakar. Yang kedua, apabila kita parkir kendaraan tidak dengan posisi yang benar, misalnya di halaman rumah terkena panas, terik matahari atau hujan, maka bodi dari kendaraan, cat bodi dari kendaraan itu mudah kusam ya. Kemudian bodinya juga mudah berkarat. Nah, kayak gitu, menimbulkan karat. Satu lagi, karet wipernya itu bisa saja kualitasnya turun, mengalami kerusakan, sehingga ketika kita berkendara, wipernya digunakan, dia tidak dapat menghapus kaca dengan baik. Nah, jadi cukup penting ketika kita meninggalkan kendaraan kita di rumah, diparkir dalam kurun waktu yang cukup lama, kita mesti memarkirkannya di tempat yang teduh, yang aman, sehingga terhindar dari terik matahari, hujan, maupun benda-benda yang terjatuh dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang mesti kita lakukan adalah melakukan pemanasan mesin atau memanaskan mesin hingga mencapai temperatur kerja mesin yang optimal. Berapa temperatur kerja mesin yang optimal? Yaitu di angka 80 sampai 90 derajat Celcius ya. Ya, maksimal itu dilakukan 3 hari sekali. Nah, ini sangat penting ya teman-teman semua. Kenapa itu mesti dilakukan? Nah, kalau mesin tidak dihidupkan dalam kurun waktu yang cukup lama, maka baterai dari kendaraan tersebut akan mengalami penurunan kapasitas baterai. Jadi kapasitasnya baterai menurun. Kenapa bisa menurun? Karena walaupun mobil itu diam, tidak dihidupkan, komputer, alarm, dan beberapa perlengkapan kelistrikan lain di dalam kendaraan itu tetap membutuhkan suplai energi listrik dari baterai. Nah, kalau itu terus-menerus terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, maka kapasitas baterai turun, akibatnya baterainya sewak, ngedrop. Dan ketika kita mau menghidupkan kendaraan, mobil tidak bisa di starter dan mogok. Nah, untuk itu kita perlu menghidupkan kendaraan, memanaskan kendaraan ya. Menghidupkan kendaraan agar apa? Yang pertama, cukup waktu agar mesin dapat melakukan pengisian baterai. Jadi di alternatornya akan bekerja untuk mengecas baterai, mengisi ulang baterai. Nah, ini paling tidak minimal atau maksimal 3 hari sekali itu pasti kita lakukan. Yang kedua, kalau kendaraan kita, mobil kita parkir dalam waktu yang lama, maka oli mesin yang ada di dalam mesin itu semuanya akan turun di bagian panci oli atau karter bahasanya ya. Itu mengendap dia di bawah, sehingga oli-oli tidak ada lagi yang di bagian mesin, di silinder head atau komponen mesin yang lainnya. Nah, ini menyebabkan kualitas oli bisa saja turun kualitasnya. Nah, kalau kualitasnya turun, maka dia tidak cukup baik atau fungsi oli sendiri tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga menyebabkan kerusakan bagian mesin atau komponen mesin. Yang kedua, karena lama tidak dilumasi oli, olinya mengendap di bawah, maka beberapa komponen bisa saja berkarat dan mengalami kemacetan, sehingga ketika dihidupin ada masalah di situ, timbul suara-suara yang tidak normal seperti biasanya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, apabila bahan bakarnya tidak cukup di dalam tangki, maka ada kandungan air yang akan mengalir ke semua sistem bahan bakar, terutama mesin diesel. Nah, itu apabila solarnya mengandung air,
maka air masuk ke dalam sistem bahan bakar itu akan menyebabkan kerusakan-kerusakan pada komponen sistem bahan bakar. Contohnya injektor, supply pump dan sebagainya. Begitu juga sama dengan halnya mesin bensin, itu juga akan terjadi. Nah, hal-hal ini dapat menyebabkan mesin tidak dapat bekerja secara efektif. Tersendat-sendat, berebet, tenaga mesin kurang dan sebagainya. Nah, itu hal kedua yang mesti kita perhatikan. Oke, baik teman-teman semua, seperti yang saya bahas tadi. Jadi di poin kedua itu adalah memanaskan kendaraan ya, minimal 3 hari sekali. Nah, saya akan jelaskan bagaimana cara memanaskan kendaraan yang benar ya, memanaskan mesin kendaraan itu dengan cara yang benar. Yang pertama, kita on-kan dulu kunci kontaknya. Kita tunggu beberapa detik ya, supaya pompa bahan bakarnya tadi bekerja ya, bekerja. Nah, setelah bekerja kemudian kita lakukan start kendaraan. Nah, kita hidupkan mesinnya. Di sini terlihat ya, putaran mesinnya tinggi. Jadi kalau masih dingin itu putaran mesinnya memang tinggi supaya untuk mempercepat pemanasan. Nah, nanti pastikan sampai temperatur tercapai ya, temperatur sekitar 80 sampai 90 derajat. Nah, indikator di sini dia akan turun ya, putaran mesinnya akan turun di angka sekitar 800 sampai 900 RPM ya untuk 4 silinder. Tapi kalau untuk yang 6 silinder mungkin sekitar 500 atau 600 RPM. Jadi ketika sudah mencapai itu ya, kurang lebih 10 sampai 15 menit cukuplah untuk melakukan pemanasan. Nah, setelah mencapai temperatur itu, sudah panas mesinnya, baru kita matikan kendaraannya. Nah, ini sudah turun ya, sekitar 850-an ya, 850 RPM. Baru kita kemudian matikan. Oke, saya lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, caranya adalah kita perlu memperhatikan penggunaan rem tangan ya, yang benar saat parkir. Nah, mengapa penggunaan rem tangan ini perlu kita perhatikan? Jadi ketika parkir, ketika kita menarik tuas rem parkir itu, kalau tuas rem parkir ini ditarik ya, bekerja dalam kurun waktu yang lama, maka bisa saja terjadi kemacetan pada brake. Apalagi kalau kondisi brake-nya itu basah atau kotor. Kemudian tegangan spring dari sistem rem parkir juga bisa menimbulkan masalah. Nah, maka saat menggunakan rem parkir kita harus tahu caranya. Pada waktu kita akan meninggalkan kendaraan kita dalam waktu yang lama, lebih dari 2 minggu atau sampai 1 bulan, maka yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan beberapa peralatan. Contohnya adalah ganjalan ya, atau wheel chock. Jadi ketika parkir, maka kita perlu menarik handremnya. Ketika handrem sudah kita tarik, kemudian kita ganjal di belakang dan bagian belakang dan depan dari roda tersebut, sehingga harapannya kendaraan tersebut tidak dapat bergerak atau bergeser sendiri. Nah, setelah diganjal baru kita turunkan handremnya ya. Jadi dengan begitu rem tangan kita tidak terbebani, sehingga kemungkinan untuk terjadi kemacetan pada rem atau kerusakan pada sistem handrem atau rem tangan itu tidak terjadi. Nah, itu penggunaan rem tangan. Nah, ini poin yang terakhir. Poin yang keempat adalah menjalankan kendaraan minimal 3 hari sekali. Jadi walaupun kendaraan ini kita parkir ya, kita harus menggunakannya minimal 3 hari sekali kita jalankan. Oke, teman-teman semua. Jadi di poin keempat tadi, di poin terakhir, saya menyarankan untuk menjalankan kendaraan ya, minimal 3 hari sekali. Tujuannya apa? Tujuannya agar posisi roda ini tidak selalu berada di bawah atau bersentuhan langsung dengan lantai, agar dia bisa berubah posisinya.
Kalau dia terus-menerus berada di bawah dalam waktu yang cukup lama, 2 minggu, 1 bulan, maka bisa terjadi perubahan bentuk pada ban ini. Akibatnya yang seperti saya jelaskan di poin keempat tersebut. Nah, untuk itu penting dilakukan untuk menjalankan kendaraan tersebut. Ini kalau dibiarkan terus-menerus, maka terjadi perubahan bentuk pada roda atau ban. Bisa saja bannya itu menggembung, ya, menggembung atau benjol. Nah, kalau terjadi perubahan secara signifikan pada ban ketika dijalankan, maka terjadi itu ban itu tidak lagi menjadi balance. Nah, bahayanya kalau ban tidak balance ketika dipakai jalan, timbul efek dari gaya sentrifugal. Nah, ini menimbulkan getaran-getaran pada setir maupun bodi kendaraan saat kita pakai, atau bahkan laju dari kendaraan itu seperti kita naik kuda, ya, seperti itu, karena bannya berubah bentuk. Yang kedua, mencegah terjadinya kerusakan pada diferensial dan transmisi. Bayangkan kalau kita parkir dalam dalam waktu yang cukup lama, misalnya sampai 1 bulan dan sebagainya. Oli yang ada pada diferensial itu hanya separuh saja, ya, yang melumasi diferensial. Nah, kalau ini berlanjut tidak bergerak terus-menerus, maka ada sebagian komponen dari diferensial maupun transmisi tadi itu tidak terlumasi dengan baik. Akibatnya apa? Timbul karat karena ada kondensasi, ya, dan sebagainya. Dan ketika dijalankan itu menyebabkan terjadinya keausan pada komponen, kerusakan komponen. Nah, harapannya dengan kita menjalankan kendaraan minimal 3 hari sekali, maka oli yang ada di diferensial, oli yang ada di transmisi itu dapat selalu melumasi komponen-komponen tersebut. Nah, hal ini menyebabkan kendaraan kita menjadi lebih awet dan lebih terawat. Nah, hal-hal inilah yang mesti kita perhatikan agar performa kendaraan kita selalu mencapai performa yang terbaik. Oke, baik Sobat TRJA semua, itu tadi tip-tip dari saya mengenai bagaimana kita melakukan perawatan mobil ketika mobil kita jarang kita gunakan atau kita parkir dalam waktu yang cukup lama. Nah, semoga tip-tip yang saya bagikan ini bermanfaat bagi Sobat TRJA semua yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Nah, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transkon Jaya Jaya Jaya.